AC Milan bersiap melepas penyerang mereka Christopher Nkunku pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil setelah performanya dinilai belum memenuhi harapan sejak didatangkan dari Chelsea tahun lalu. Manajemen klub akan segera bertemu dengan agen ternama Pini Zahavi yang dijadwalkan hadir di Stadion San Siro saat laga melawan Juventus. Dalam pertemuan itu, Zahavi juga akan berdiskusi dengan Direktur Olahraga Gelitari terkait sejumlah pemain lain, termasuk peluang transfer Robert Lewandowski. Christopher Nkunku sendiri yang dibeli dengan harga 37 juta euro plus bonus baru mencetak 5 gol di Liga musim ini. Situasi ini membuat kedua pihak mulai mempertimbangkan perpisahan. Sang pemain merasa kurang mendapat kepercayaan, sementara klub ingin menjualnya demi memperbaiki kondisi keuangan dan membuka ruang untuk striker baru. AC Milan dikabarkan hanya akan melepas Nkunku jika tawaran minimal di kisaran 29-30 juta euro agar tidak merugi. Saat ini, klub Turki Fenerbahce menjadi peminat paling serius. Namun, Nkunku disebut masih ragu karena ingin tetap bermain di kompetisi level tertinggi Eropa. Kini Pini Zahavi menghadapi tugas penting untuk mencari klub yang cocok bagi kliennya sekaligus mampu memenuhi harga yang ditetapkan AC Milan. Penjualan Nkunku menjadi bagian dari rencana besar klub untuk merombak lini serang agar lebih tajam dan kompetitif musim depan. Kabar yang mengaitkan AC Milan dengan bek kiri Alejandro Grimaldo dipastikan tidak benar. Pakar transfer Matteo Moretto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kontak resmi antara manajemen Rossoneri dan pihak pemain. Meski AC Milan memang sedang mempertimbangkan opsi bek kiri karena performa Pervis Estupiñán yang menurun, nama Grimaldo bukan prioritas mereka saat ini. Bek milik Bayer Leverkusen itu tampil impresif dengan total 74 kontribusi gol dari 141 pertandingan. Namun, ia dikabarkan lebih ingin kembali bermain di kompetisi Spanyol dibanding pindah ke Italia. Di sisi lain, posisi bek kiri AC Milan mulai stabil berkat penampilan konsisten pemain muda Davide Bertisaghi yang kini lebih sering dipercaya mengisi posisi tersebut setelah pulih dari cedera. Sejumlah klub besar La Liga juga terus memantau situasi Grimaldo yang dikenal sebagai salah satu bek sayap paling produktif di Eropa dalam beberapa musim terakhir. Manajemen AC Milan sendiri masih menunggu kejelasan masa depan pemain yang ada sebelum aktif di bursa transfer. Langkah ini diambil untuk menjaga kondisi keuangan klub tetap seimbang. Dengan keinginan Grimaldo yang condong ke Spanyol, peluang AC Milan untuk merekrutnya saat ini dinilai sangat kecil. Fokus klub kini beralih ke sektor lain yang dianggap lebih penting untuk memperkuat tim menghadapi musim depan. AC Milan dikabarkan serius memburu gelandang Nicolo Fagioli untuk bursa transfer musim panas. Sosok Massimiliano Allegri menjadi faktor utama di balik rencana ini. Allegri sendiri sudah lama mengagumi Fagioli sejak 2018, terutama karena kemampuan mengatur tempo permainan dan visi bermainnya. Kini setelah kembali tampil konsisten bersama Fiorentina, peluang reuni keduanya kembali terbuka. Fagioli sempat mengalami masa sulit sebelum akhirnya dijual oleh Juventus pada Januari 2025. Namun pemain 24 tahun itu berhasil bangkit dan menunjukkan performa solid musim ini dengan kontribusi gol dan assist yang cukup stabil. AC Milan pun melihat Fagioli sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini tengah. Selain meningkatkan kualitas skuad, kehadirannya juga membantu memenuhi kuota pemain lokal Italia di kompetisi Eropa. Kemampuan Fagioli yang fleksibel dengan bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun box to box dinilai cocok dengan kebutuhan tim yang ingin kembali bersaing di level tertinggi. Proses transfer ini juga berpotensi lebih mudah karena Fagioli kini diwakili oleh agen Giovanni Brancini yang juga merupakan agen Allegri. Meski begitu, AC Milan tidak sendirian. Sejumlah klub dari luar Italia terutama dari La Liga ikut memantau situasi Fagioli. Selain itu, Fiorentina juga disebut lebih terbuka jika harus melepas sang pemain ke klub luar Italia. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri akhirnya buka suara soal kabar ketertarikan Juventus terhadap gelandang muda Ardon Jazari jelang bursa transfer musim panas. Diketahui jika menjelang laga penting antara AC Milan versus Juventus, isu soal masa depan Jazari ikut mencuat, terutama karena ia belum tampil maksimal di musim debutnya akibat cedera dan minimnya waktu bermain. Meski begitu, Allegri menegaskan bahwa Jazari tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Ia menilai performa yang belum konsisten bukan berarti kualitas sang pemain diragukan.
Menurut Allegri, Jassari adalah investasi besar klub yang masih punya potensi berkembang. Ia menyebut kondisi pemain yang sempat cedera membuat proses adaptasinya tidak berjalan mulus, namun hal itu dianggap wajar. Allegri juga menekankan bahwa skuad AC Milan saat ini dibangun dari kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda yang masih berkembang. Dalam skema tersebut, Jassari diyakini akan menjadi salah satu pilar penting di masa depan. Dengan kepercayaan ini, sinyal dari AC Milan cukup jelas. Meski diminati Juventus, Jassari tidak akan dilepas begitu saja dan masih masuk dalam rencana utama tim. Situasi Christian Pulisic di AC Milan sedang tidak pasti. Negosiasi kontrak barunya dilaporkan mandek dan kondisinya kini disebut sebagai pembekuan total. Hal ini disebabkan karena pemain asal Amerika Serikat itu tengah mengalami penurunan performa sepanjang 2026. Cedera yang datang berulang kali disebut jadi penyebab utama turunnya kontribusi dan ketajamannya di lapangan. Padahal sebelumnya, Pulisic dikenal sebagai salah satu pemain paling konsisten sejak bergabung dari Chelsea pada 2023. Namun kini, performanya justru jadi sorotan di saat pembahasan kontrak baru seharusnya berjalan. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027 dengan opsi tambahan 1 tahun, manajemen AC Milan memilih untuk menunda pembicaraan lebih lanjut. Klub saat ini belum melihat alasan kuat untuk mempercepat perpanjangan. Di bawah pelatih Massimiliano Allegri, posisi Pulisic di tim utama pun mulai terancam. Minimnya kontribusi gol dan peran dalam permainan membuat masa depannya semakin dipertanyakan. Manajemen Milan sendiri sedang fokus mengevaluasi seluruh lini serang. Jika performa para pemain kunci tidak membaik, perubahan besar bisa terjadi pada musim depan. Kini, Pulisic berada di bawah tekanan untuk segera bangkit dan membuktikan dirinya sebelum musim berakhir. Jika tidak, peluangnya bertahan di San Siro bisa semakin kecil. Manchester United mulai mengambil langkah serius untuk merekrut bintang AC Milan Rafael Leao pada bursa transfer musim panas. Klub Inggris itu sudah menghubungi agen sang pemain untuk membuka peluang transfer. Masa depan Leo kini memang tengah jadi sorotan karena performanya yang tidak stabil musim ini. Meski sudah mencetak 10 gol, penampilannya dinilai belum konsisten. Ia sempat tampil bagus saat melawan Hellas Verona, tapi kesulitan saat menghadapi Udinese. AC Milan sendiri sebenarnya tidak secara aktif ingin menjual Leo, namun klub mulai terbuka jika ada tawaran menarik bagi klub. Di sisi lain, agen Jorge Mendes juga mencoba menawarkan Leo ke Barcelona. Meski Presiden Joan Laporta memberi sinyal positif, manajemen Barcelona disebut belum sepenuhnya tertarik. Sementara itu, Manchester United yang sedang memburu tiket Liga Champions punya kekuatan finansial untuk mewujudkan transfer ini. Kontak dengan pihak Leo bahkan sudah dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Faktor kontrak dan perubahan arah klub juga ikut mempengaruhi situasi ini. Dengan Massimiliano Allegri sebagai pelatih, AC Milan masih akan mengevaluasi komposisi tim sebelum mengambil keputusan akhir. Jika ada tawaran yang tepat, peluang Leo meninggalkan San Siro di musim panas kini semakin terbuka. AC Milan mulai bergerak mencari striker baru dan kini memasukkan nama Igor Thiago ke dalam daftar target utama musim panas. Striker milik Brentford itu tampil tajam dengan total 29 gol dari 55 pertandingan. Bahkan musim ini saja ia sudah mencetak 21 gol di Premier League, membuatnya jadi salah satu penyerang paling produktif di Eropa. AC Milan sendiri memang dikabarkan sedang mencari solusi untuk lini depan. Sebab meski sudah menghabiskan lebih dari 100 juta euro dalam beberapa musim terakhir, mereka masih belum menemukan striker nomor 9 yang benar-benar konsisten. Dan nama Thiago kini masuk dalam daftar bersama beberapa target lain seperti Sergio Guirassy, Gonzalo Ramos, dan Alexander Sørloth. Namun, peluang merekrut Thiago tidak mudah sebab Brentford berada di posisi kuat karena sang pemain masih terikat kontrak panjang hingga 2031. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri memang meminta tambahan striker tajam untuk meningkatkan daya serang tim. Ia ingin Milan punya sosok target man yang jelas dan lebih konsisten di depan gawang. Dan manajemen melihat Thiago sebagai target besar yang bisa jadi simbol ambisi klub. Dengan postur kuat dan insting gol tinggi, ia dinilai cocok dengan gaya permainan yang ingin dibangun di San Siro musim depan. AC Milan kini mulai menyesal setelah melepas bek mereka Pierre Kalulu yang sekarang tampil kuat bersama Juventus. Sebab dalam 2 musim terakhir performa Kalulu terus meningkat.
Bahkan menjelang kembali ke San Siro sebagai lawan, ia justru sedang berada dalam kondisi terbaiknya dan tampil makin matang di Turin. Diketahui jika sebelumnya AC Milan melepas Kalulu karena sering mengalami cedera, mulai dari paha, tendon, hingga lutut. Kondisi fisik ini membuat manajemen ragu untuk mempertahankannya. Keputusan itu juga dipengaruhi pelatih saat itu, Paulo Fonseca, yang tidak melihat potensi besar pada dirinya. Sebagai pengganti, Milan mendatangkan Strahinja Vlahovic, yang juga saat ini sukses mengisi posisi inti skuad asuhan Massimiliano Allegri. Awalnya penjualan Kalulu dianggap langkah yang wajar, tapi sekarang melihat performanya yang semakin bagus, keputusan itu mulai dianggap sebagai kesalahan. Sementara bagi Juventus, transfer ini jadi keuntungan besar. Sebaliknya bagi Milan harus menerima dampak dari keputusan yang kini dinilai kurang tepat. Bek AC Milan Vicky Tomori menyatakan keinginannya untuk kembali masuk ke skuad Inggris dalam Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Sejauh ini, Tomori baru bermain 6 kali untuk timnas Inggris. Penampilan terakhirnya terjadi saat Inggris bermain imbang melawan Uruguay pada Maret lalu. Persaingan di posisi bek Inggris memang sangat ketat. Bahkan pelatih Thomas Tuchel sebelumnya hanya memanggil Tomori ketika ada pemain lain yang cedera. Karena itu Tomori harus terus tampil bagus agar bisa kembali dipanggil membela timnas tanpa harus bergantung pada kondisi pemain lainnya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.